mendengarkan podcast ini. Kalau saudara belajar agama-agama lain, seperti satu mata kuliah yang pernah saya pelajari pada waktu saya kuliah dulu, seperti salah satu mata pelajaran yang saya pelajari pada waktu saya kuliah, yaitu mata kuliah agama-agama lain. Baik agama-agama besar maupun agama-agama suku, agama-agama murba. Di situ kita temukan kemiripan, kesamaan agama Kristen dengan beberapa agama. Misalnya dalam satu hal sama dengan agama A, hal lain sama dengan agama B. Jadi ada semacam pertemuan agama Kristen dengan berbagai agama dan kepercayaan. Tetapi ada satu hal yang ada di dalam kekristenan yang tidak akan pernah ada di agama manapun, dan memang tidak ada, yaitu mengenai status sebagai anak Allah. Bahwa orang percaya itu adalah anak-anak Allah. Logika agama memandang ini benar-benar absurd, kacau. Bagaimana umat yang menyembah Allah juga berstatus sebagai anak dari Allah yang disembah. Tetapi inilah faktanya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 mengatakan, barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka ia menerima kuasa supaya menjadi anak Allah. Kuasa di situ exousia, berarti hak, atau lebih tepat diterjemahkan hak, right, hak. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan kuasa. Yang pertama dunamis. Ini kuasa dalam arti sesuatu yang menggerakkan. Ketika Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di situ adalah dunamis, yang artinya sesuatu yang menggerakkan. Dari kata ini muncul kata dinamit, sesuatu yang menggerakkan. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 12-13, kata kuasa di situ exousia, yang artinya hak. Barang siapa yang mengaku Yesus adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia diberi exousia, hak sebagai anak Allah. Ini hal yang luar biasa, saudara, sangat luar biasa. Bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Sesuatu yang juga bukan sekedar diyakini di dalam nalar dan menjadi imajinasi atau fantasi iman. Tetapi sesuatu yang harus benar-benar dirasakan, dialami, sehingga membuahkan kehidupan yang berbeda dengan mereka yang bukan anak Allah yang sah. Oleh sebab itu yang pertama, kita harus memahami secara kognitif pengertian anak Allah itu apa, pengertian anak-anak Allah. Bagaimana kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita diadopsi sebagai anak-anak bagi Allah. Mengapa Allah mau menjadikan kita anaknya, itu ada penjelasannya. Misalnya salah satunya bahwa roh manusia sebenarnya roh dari Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh
yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Itu bukan Roh Kudus, roh manusia yang diingini Tuhan tidak masuk ke dalam neraka. Ayat sebelumnya mengatakan persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ayat sebelumnya lagi mengatakan kalau orang memuaskan hawa nafsunya, dia akan binasa. Saudaraku sekalian, jadi secara kognitif, secara pengertian, understanding, mengapa disebut anak Allah itu harus jelas dulu. Kenapa disebut anak Allah? Jadi secara teologis, secara pengertian harus kita miliki. Yang kedua, melalui pengalaman langsung bertemu Tuhan. Kita tidak bisa menghayati keberadaan kita sebagai anak Allah kalau tidak memiliki pemahaman yang lengkap dan utuh berkenaan dengan status itu. Yang kedua, kalau tidak mengalami Tuhan tidak bisa. Harus mengalami Tuhan. Saudara akan tahu bahwa Allah itu benar-benar dahsyat. Kata lain yang tepat untuk menggambarkan hal itu adalah Allah itu mengerikan. Allah itu dahsyat, Allah itu mengerikan. Bagaimanapun orang yang benar-benar telah menghayati Allah, itu berbeda dengan mereka yang bukan anak Allah. Bapak Ibu harus tahu bahwa ada anak-anak yang tidak sah, anak gampang, notos. Tapi ada anak-anak Allah yang sah, huyos. Nanti kita akan singgung. Saudara notos atau huyos? Anak Allah yang huyos, yang sah, pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama, kesuciannya. Kesucian seperti Bapa. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan dalam doa, saudara akan melihat Allah itu dahsyat, mengerikan. Kesucian Allah itu luar biasa. Dari kecil saya Kristen. Saya melayani gereja atau pekerjaan Tuhan sudah lebih 35 tahun. Tetapi saya belum pernah memiliki kesucian sebegitu kuat seperti tahun-tahun belakangan ini dan bulan-bulan belakangan ini. Sejak saya mengajarkan kepada jemaat dan kepada sahabat-sahabat saya, para pendeta, kita harus menemukan Tuhan dalam hidup kita. Menemukan Tuhan dalam hidup kita artinya kita memperagakan Tuhan dalam hidup kita. Supaya jemaat menemukan Tuhan bukan dari khotbah kita saja atau tulisan buku kita, dari perilaku kita. Sehingga kita bisa berkata, seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia seperti ini. Tuhan seakan-akan menitipkan begini, mengatakan ini, aku titipkan hidupku kepadamu, hidupkanlah itu, supaya orang menemukan aku hidup, aku pernah hidup, dan aku masih hidup. Sejak itu ngotot untuk menjadi suci, saudara. Saya ngotot. Tidak bermaksud saya meninggikan diri, saudara. Tetapi jika kita sedang berdoa, kita menghadap kesucian Allah, kita merasa jauh dari kesucian Tuhan. Apalagi melihat jejak rekam hidup yang telah kita lalui. Kita malu, saudaraku. Kekudusan Allah itu luar biasa. Yang kedua, saudara, kalau kita menghayati status kita sebagai anak Allah, kita memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati. Kalau Allah itu Bapa kita yang menggenggam jagat raya ini, kenapa kita mesti takut, saudaraku? Hati kita teguh. Hati kita menjadi kuat menghadapi apapun. Asal kita jangan hidup kotor. Hidup harus bersih. Yang ketiga, cara memandang dunia berubah. Dunia menjadi tidak indah lagi, saudara. Beda dengan dulu kita memandang dunia.
seberapa indahnya dunia ini dibanding dengan kekayaan Allah Bapa yang tiada batas. Saudara, kalau percaya, sungguh-sungguh Allah itu hidup, nyata, makanya harus mengalami Tuhan ya saudara. Kekayaan Tuhan yang tiada batas. Jagat raya yang tak ternilai ini menjadi bagian warisan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus dan kepada kita. Roma 8:17 mengatakan kita akan mewarisi janji-janji Allah. Kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Keempat, saudara. Orang yang sungguh-sungguh menghayati statusnya sebagai anak Allah itu memiliki pembelaan. Pembelaan terhadap pekerjaan Bapa. Terhadap pekerjaan Bapa. Nanti kita akan sempat singgung lagi ya saudara. Tidak akan perhitungan. Yang kelima, kerinduan pulang. Karena saya sering berkhotbah tentang langit baru, bumi baru, lagu-lagu karangan saya mengenai pembaringan terakhir. Secara psikologi saya sendiri terbawa ke sini. Bicara soal kemusafiran, saya sendiri terbawa, saudara. Tapi sebenarnya belum bulat. Saya sadar saya belum utuh. Bahwa dunia ini bukan rumah kita. Bahwa kita merindukan pulang. Tapi kita sudah saya mulai merasakan ini. Dan saya berharap di waktu-waktu mendatang saya makin kuat bisa menghayati lebih utuh bahwa dunia bukan rumahku. Aku mau pulang, ada kerinduan pulang. Tuhan membuka pengertian saya mengenai menghayati hidup sebagai anak Allah. Padahal saya mau bicara soal jodoh. Tetapi hadirat Allah yang melingkupi saya, overwhelming. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Atau yang agak khusus hari itu. Lalu saya menyanyi dan lalu muncul lagu ini. Aminir. Ini refrennya. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Lagu-lagu seperti ini tidak sengaja mau dikarang, saudara, tapi sering muncul ya. Dalam waktu singkat ini, mungkin kita yang harus pulang dulu ke rumah Bapak, saudara. Jadi menghayati status kita sebagai anak Allah Bapa kita, itu bukan hanya di dalam pikiran menjadi kajian teologi, doktrin, kredo, pengakuan di mulut, tetapi
tapi dihayati sehingga membuahkan butir-butir ini, saudara. Dan itu harus real. Jangan jadi Kristen virtual. Kristen virtual itu Kristen gadungan, saudara. Anak gadungan. Saudara harus memburu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu penyesatan dalam kehidupan orang Kristen adalah menyamakan kekristenan seperti agama lain. Ketika membuat jarak antara umat dan Allah, ya memang selamanya kita tidak akan pernah sejajar dengan Allah. Selamanya kita umat, saudaraku. Tetapi bukan berarti lalu kita membuat jarak. Jangan memposisikan Allah seperti dewa-dewa yang berjarak, yang tidak terjangkau oleh umat. Jadi kalau umat menjangkau Allahnya harus pakai sarana. Yang pertama ritual atau upacara agama. Kalau upacara gereja ini liturgi sama. Atau upacara agama. Jangan berpikir Allah dijangkau harus lewat ritual. Biasanya yang kedua, saudaraku, ada tokoh pengantaranya, mediasi. Sehingga terjadi dominasi tokoh. Yang ketiga, tempat tertentu. Kalau orang Yahudi, ada kemah suci, ada bait suci. Dan yang bisa menjumpai hanya imam. Setahun sekali. Waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Bisa menemui Tuhan. Tuhan mengajar kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kapanpun, dimanapun kita menyebut Allah Bapa, bisa tanpa ritual, tanpa harus ada pengantara, tidak harus di tempat tertentu, juga tidak di waktu-waktu tertentu. Inilah perwujudan dari menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita punya kesempatan hebat. Jika saudara mengerti ini, akan terpacu ini. Anda tidak akan mudah berbuat salah. Anda punya hati yang teguh. Kalau dunia bergoncang, perang dunia ketiga meledak, entah karena Ukraina yang sekarang sedang bersitegang dengan Rusia, entah karena konflik Laut Cina Selatan, atau ketegangan yang lain. Kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Jangan sombong, saudaraku. Anda boleh kuat hari ini, tapi kalau sudah berhadapan dengan kekekalan, Anda akan gemetar. Cara memandang dunia berubah. Nanti akan saya singgung satu persatu ini. Jadi pada waktu saya berdoa kemarin pagi itu, lagu ini muncul. Dan yang saya kagum itu dengan refren itu, set muncul. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Arahkan pandangku hanya ke rumahmu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu.
Dan ternyata untuk bisa menghayati Allah secara benar dan membangun relasi yang proporsional dengan yang maha dahsyat ini perlu pendidikan. Dan yang mendidik hanya Bapa. Ibrani 12. Ibrani 12 dari ayat yang ke-6, saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Di dalam ayat itu saudara bisa menemukan dua jenis anak. Satu yang disebut anak gampang. Anak gampang. Saya terus terang tidak mengerti mengapa dituliskan anak gampang dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya nggak bisa memahami kenapa ditulis begitu. Anak gampang, bastard, itu dalam bahasa Inggris itu anak haram. Atau anak yang ilegal, yang tidak sah. Dalam teks aslinya notos. Lalu di situ ada anak tok, nggak pakai anak gampang. Ini anak yang sah maksudnya. Diterjemahkan huios. Kata ini juga bisa berarti pangeran. Kalau kita pangeran, karena kita akan mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, kita dididik, saudaraku. Setiap peristiwa hidup yang saudara alami itu sebenarnya merupakan bagian dari pendidikan itu. Nah, banyak orang mengalami kesulitan, problem, pukulan, goncangan, bukannya belajar menemukan rencana Tuhan, penggarapan Tuhan melalui masalah tersebut, tetapi hanya sibuk mencari jalan keluar. Begitu mendapat jalan keluar, dia mengaku ini pertolongan Tuhan, merasa anak Allah yang VIP, lalu dia nggak belajar lagi. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu tetap duniawi, kesuciannya tidak berkembang, lalu tidak perlu punya masalah lagi. Semua lancar sampai mati. Bablas, tidak pernah jadi anak Allah yang sah. Jadi kalau punya masalah, temukan bagian mana dalam hidupmu yang dibentuk Tuhan. Setelah itu masalahnya juga bisa diangkat Tuhan. Tuhan bukan seperti orang sakit jiwa yang senang kalau anak-anaknya menderita dipukuli. Bukan. Teruskan pembacaannya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dari bapak ibu kita di bumi ini maksudnya. Terus. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Saudara mengerti dong apa artinya menghormati Papa, ya? Papa, ya, apalagi kalau papanya itu orang kaya, berkedudukan, tahu dong bagaimana menghormati Papa. Nah, saudara menghormati Allah Bapa itu seberapa? Kalau mulutmu jorok, pikiranmu kotor, perbuatanmu najis, itu kan Anda tidak menghormati Bapa. Maka dalam lagu ini tadi ada kalimat ini. Ajar aku hidup seperti putramu, yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Anda mencintai dunia, menghargai kekayaan, Anda kan gak menghormati Allah. Saya tidak suruh Anda membuang harta lalu Anda menyumbang gereja ini. Oh enggak, jangan macam-macam deh. Maksud saya tidak begitu. Tidak bermaksud saudara membuang uang saudara bagi ke pemulung atau orang miskin. Kalau Anda menghargai dunia, sehingga Anda merasa tidak bahagia kalau tidak punya barang-barang itu,
tidak terhormat, tidak mengenakan barang itu, Anda masih berharap kebahagiaan dari barang-barang itu, Anda tidak menghormati Allah loh. Anda pikir Allah itu miskin dan apa yang Dia sediakan tidak ada artinya dibanding dunia ini. Dulu juga saya begitu, biar saya pendeta, saudara. Ada materai-materainya juga. Dan kalau saya punya proyek-proyek pelayanan itu, di balik itu ada bendera saya ikut berkibar nanti. Wah, untuk pekerjaan Tuhan bikin ini bikin itu, tapi bendera aku ikut berkibar kalau itu sukses. Ajar aku hidup sebagai anak-Mu selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Biar kita dipandang orang rendah, tidak terhormat, miskin, tapi bermartabat. Anak Allah, kejujuranmu, kesucianmu, hatimu gak bengkok, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mencari pujian sedikit pun. Kalau Anda masih merasa memiliki sesuatu, Anda gak bisa memiliki Tuhan. Dan Anda gak bisa dimiliki Tuhan. Itu agama macam apa, Pak? Ini Kristen yang benar. You ditebus, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Kamu tidak berhak memiliki sesuatu. So, semua yang ada padamu milik Tuhan. Takut miskin? Bodoh, saudara. Anda tidak mungkin jadi miskin dan dipermalukan karena Allah menjadi bapakmu. Tapi engkau punya segala sesuatu, engkau akui itu milik Tuhan. Dan engkau bisa melakukan pembelaan bagi Tuhan tanpa batas. Kristen yang benar itu begini. Saya beritahu saudara. Tapi kalau tidak mau tahu, silahkan. Saudara bukan siapa-siapa. Jangan sombong. You are nothing, ingat ini. Kita sudah terlalu jauh salah, saudara. Waktu kita mau dikembalikan kepada kebenaran yang murni, sudah sulit. Jangankan saudara yang setengah kafir. Jadi Kristen, tapi otaknya kafir, ke gereja juga. Saudara yang rajin ke gereja, jadi pendeta atau aktivis pun, karena terlalu lama di dunia dengan cara berpikir yang salah, sudah susah dibawa ke sini. Saya pun nyaris nggak bertobat loh. Saya nyaris juga nggak bisa ditolong, saudara. Tapi saya merasa sebagai orang baik dan orang mengakui saya baik. Tapi tidak dalam standar kebangsawanan surgawi. Saya menangis, saudara, menyanyikan lagu ini. Karena sebagai pendeta saya menipu jemaat. Saya berkhutbah tapi tidak mengajak mereka untuk benar-benar mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Semua jadi proyek gereja. Dan di balik itu kita punya bendera ikut berkibar. Saudara mau mengerti? Saudara mau mengerti? Saudara mau mengerti? Anda bersedia melakukan? Kita jalan terus. Kalau tidak, jangan ke gereja ini lagi. You cari gereja di mana Anda bisa mengerti khotbahnya dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Teruskan dibaca. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memperoleh bagian dalam kekudusan itu, bukan hanya supaya hidup kudus atau suci. Ini luar biasa Allah ini. Sini kamu ya, Bes. Kalau saya Allah Bapa, saya begini nih. Pakai jubahku. Allah memberikan jubahnya. Pakai. Dan untuk itu kuberikan Roh Kudus di dalammu. Supaya kau diajar mempunyai keagungan seperti pribadiku. Tapi kalau Anda tidak nurut, Anda tidak akan pernah mengenakan keagungan Allah. Hanya menjadi orang beragama yang tidak bertuhan. Orang pikir kalau beragama itu bertuhan. Tidak. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan.
Nah kalau saudara sebagai anak Allah, you bukan hanya beragama, tapi berbapak. Allah Bapakmu. Saudara tidak akan rugi ikut firman ini. Ini harta di atas segala harta. Anda bukan diarahkan untuk menjadi orang yang beragama, tok rajin ke gereja. Dan kebenaran ini bisa diterima oleh setiap saudara. Anda mau GKI, GPIB, mau GBI, mau Pentakosta, mau Katolik, bisa. Karena ini semua kebenaran murni yang Alkitab ajarkan. Yang orisinil Tuhan Yesus ajarkan. Ini yang benar. Memang sedih kalau kita melihat banyak khotbah-khotbah yang tidak jelas. Kadang-kadang saya lihat pengkhotbah di TV, saya berpikir dulu saya seperti itu. Saya tidak lebih baik hari ini. Tapi saya hanya mengatakan saya bertobat. Banyak orang gak sadar dirinya itu angkuh. Gak sadar dirinya masih haus kedudukan, pujian. Gak sadar dunia telah membelenggu dia. Anda percaya gak di gereja itu unsur-unsur ini masih ada? Kalau di gereja itu nyembah Tuhannya kayak apa gitu. Menari-nari, nangis-nangis. Seakan-akan Tuhan hanya bisa ditemui di gereja. Di luar sembarangan. Pengantara, wah pendeta dikultuskan, dikit-dikit pendeta, dikit-dikit pendeta. Pendeta juga manusia, makan kue teosirum juga tahu. Manusia biasa, dia hanya menjadi mentor sementara, yang perannya tidak bisa boleh banyak. Dia hanya memberikan mentor semampu yang dia bisa lakukan. Masing-masing individu harus jadi muridnya Tuhan Yesus pribadi. Karena Tuhan Yesuslah pribadi yang telah menunjukkan bagaimana jadi anak yang taat dan hormat kepada Bapa di surga. Dalam penderitaan yang hebat di atas kayu salib, dia merasa Bapa meninggalkan dia. Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tetapi dia tidak marah. Dia tidak mencurigai bapaknya. Dia melanjutkan dengan kalimat di dalam doanya. Ke dalam tanganmu, ku serahkan rohku atau nyawaku. Kepercayaannya kepada Bapa luar biasa, saudara. Tuhan tidak hanya ditemui di tempat tertentu, dimanapun. Maka saya mengajarkan saudara, saat jeda. Saat teduh waktu setiap hari 30 menit, 1 jam bertemu Tuhan setiap hari. Jangan Anda tidak melakukan. Yang kedua saat jeda. Di menit-menit tertentu kita diam. Setelah setengah jam, 1 jam. Renungkan Tuhan. Ucapkan beberapa kalimat doa atau diam. Renungkan Tuhan. Jika begitu baru saudara bisa memenuhi janji saudara untuk ikut Tuhan. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Tuhan pernah setia kepada Bapa. Sekarang aku juga mau setia kepada Bapa. Dipadukan kesetiaan ini. Sama seperti Tuhan Yesus memperlakukan Bapanya dengan taat dan hormat. Aku juga akan memperlakukan Dia, Roh yang Maha Kudus, pribadi yang Maha Agung, yang kusebut Bapa, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Kesetiaanku, kesetiaan Tuhan terpadu. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku
kesetiaan berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah artinya kita bisa memiliki keagungan karakter watak seperti Dia. Maka Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Itu tidak akan diajarkan, maksud saya, tidak diajarkan kepada Musa, tidak diajarkan kepada Daniel, Yosua, Samuel. Sehebat apapun mereka belum pernah menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Itu hanya ditemukan oleh orang-orang perjanjian baru yang mau dididik Tuhan, yang bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang, yaitu karakter ilahi, karakter Bapa yang bisa kita kenakan dalam hidup ini tanpa batas. Kita mesti belajar. Jangan ada yang sombong dan merasa hebat. Ketika engkau menatap kekekalan, engkau baru tahu we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Mau hebat, mau kaya, mau cantik, mau ganteng, you are nothing. Secantik apa kamu? Kalau kamu sudah mati, kau minta duduk di ruang tamu, ujung pun gak dikasih. Di ruang dapur, apalagi. Bahkan ketika engkau minta hanya di ruang, di halaman, tetap gak boleh. Ironis, orang-orang hebat yang dipuja-puja satu kali mati akan dibuang seperti bangkai tikus. Karena bangkai tikus dibanding bangkai manusia lebih busuk bangkai manusia. Kok sombong loh. Tetapi orang-orang yang menjadi anak-anak Allah akan memiliki tubuh kebangkitan. Dan itu luar biasa. Hidup yang penuh pengharapan. Bapak mendidik saudaraku. Dididik untuk memiliki kesucian seperti Bapak. Keteguhan hati. Saya di sini banyak diproses Tuhan. Bahkan saya beberapa kali terus terang berpikir, tapi sekarang sudah tidak. Di dalam hati saya mengatakan, tidak kuucapkan. Ya Tuhan, Engkau seperti tidak membantu pekerjaan Tuhan pekerjaanmu yang kupegang. Engkau seperti tidak membela. Engkau buat aku sulit. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah, kalau engkau kubuat mudah, engkau tidak bergantung kepadaku. Makanya Tuhan sering membawa saya kepada keadaan yang sulit, saudaraku. Supaya saya belajar mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita percaya Allah itu hidup, Allah yang besar, Allah akan mencukupi kebutuhan kita, apalagi kebutuhan pelayanan. Maka saya anti minta tolong orang. Saya tidak akan minta tolong. Tapi kalau menawarkan beban kepada saudara, kan ini pekerjaan Tuhan, saya tawarkan. Kita sedang akan mengerjakan ini. Kalau saya tidak memberitahu, saya juga salah. Tapi jangan coba-coba saya datang ke rumah orang lalu bawa proposal. Tidak akan pernah. Saya ada berapa kali ketemu orang-orang hebat secara finansial yang berkata, Pak, semua baik-baik Pak. Amin. Bisa dibantu Pak? Tidak. Kalau kamu mau mendukung pekerjaan Tuhan, kamu gak usah nanya begitu. Buat saya hinaan kalau saya bilang, iya saya butuh bantuanmu. Saya melecehkan Allah Bapakku yang punya langit dan bumi. Dia lebih perkasa dari siapapun. Hidup ini ada dua kebocoran. Jangan bikin bocor. Satu, ketika engkau mengotori pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu dengan dosa, engkau membocorkan hidupmu. Dua, ketika engkau berpikir seseorang bisa menolongmu, engkau membocorkan dirimu. Jangan berpikir
ada orang bisa menolongmu kecuali Tuhan semesta alam, Allah Bapa. Kita percaya Allah itu hidup. Kita buktikan hidup dan kehadirannya, kasih setianya. Asik saudara, belajar menghayati hidup sebagai anak Allah itu asik. Asik sekali saudaraku. Saya menghibur diri dengan lagu-lagu yang saya tulis. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setia. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Kalau engkau berbuat salah, engkau nggak agung. Kau boleh pakai dasi, pakai jas, tapi engkau tidak jujur di perusahaan, engkau menjadi pejabat yang korup, engkau tidak agung, engkau rendah. Itu yang membuat penderitaan banyak orang. Ingat, kalau engkau berharap pertolongan manusia, engkau cengeng. Engkau berharap pertolongan manusia, engkau tidak agung. Karena engkau melecehkan Allah Bapakmu. Ingat, harus bisa dibedakan. Kalau saya mengatakan, saudara, Anda harus belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Dan saya kasih tahu, kalau Anda merasa bahwa saya sedang minta duit sama saudara, orang-orang seperti ini jangan seperak pun kasih uang di gereja ini. Kalau engkau hidup tidak benar, engkau tidak jujur, engkau tidak kudus, jangan kasih persembahan uang di gereja ini. Jangan mengotori gereja ini dengan uang harammu. Engkau hidup tidak benar, engkau selingkuh, engkau memeras orang lain, lalu kau bawa persembahan di sini, awas uangmu, itu haram bagi Tuhan. Tidak ada artinya. Tapi kalau kamu bertobat, seperti pelacur yang bertobat, buli-buli pualam, minyak wangi jadi indah. Asal kamu bertobat. Bukan mosok. Bukan sok bro. Kalau you orang kaya, lalu you bisa berbuat dosa, lalu memberi persembahan, lalu pendeta tunduk-tunduk, you binasa gara-gara pendeta itu. You dibuat binasa. Kalau Anda orang kaya, Anda beri persembahan, duit, lalu pendeta merasa berutang budi, pendeta nunduk, pendeta itu membinasakan orang kaya itu. Maka saya ganti kalimatnya. Kalau engkau tidak bertobat, uangmu haram. Jangan buat sesuatu untuk Tuhan. You are nothing. Kamu ada artinya kamu. Pak, kalau Pak Eras ngomong begitu, nggak ada orang kasih persembahan. Lihat muka aku, takut nggak nih? Bukan sok. Kita frustasi bro. Frustasi lihat begitu banyak orang tidak mengenal kebenaran. Kalau 15 tahun yang lalu saya sudah seperti ini, saya akan merubah banyak orang. Saya yang agak terlambat. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena dulu saya salah satu pelakunya.
Saya bisa dibeli atau setengah dibeli. Sekarang saya bertobat. Saya tidak tahu kapan saya masih bisa hidup, saudaraku. Saya cerita kepada saudara 3 minggu yang lalu, jantung saya hampir berhenti. Bukan karena ada sakit jantung. Saya olahraga tanpa pemanasan. Shock jantung saya. Kaget, hampir berhenti. Kalau saya tidak melarikan diri ke rumah sakit dalam waktu singkat, saya bisa lewat. Tapi kalau saya lewat, kayaknya belum deh. Masih banyak PR yang belum saya selesaikan, saudaraku. Ada kebenaran-kebenaran yang harus dibagikan. Kita harus kembali kepada ajaran Tuhan yang murni.